Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang materialistis, hedonis, dan konsumtif. Ini adalah refleksi dari pembelajaran kita mengenai surat Al-A'la, Al-Qasas, dan Al-Imran. Materi pertama yakni tentang gaya hidup materialistik. Hidup bukan hanya tentang dunia, tapi juga tentang akhirat. Artinya kita harus jauh-jauhi gaya hidup materialistik, karena orang yang sudah berprinsip materialisme, pola hidupnya akan menjadikan harta dan kenikmatan dunia sebagai tujuan utama, sehingga tidak jarang mereka melupakan nilai spiritual dan akhirat. Cirinya, mereka biasanya mengukur kebahagiaan dari kekayaan, kenikmatan. Terus mereka selalu merasa kurang peduli kepada nilai agama dan nilai ibadah. Jadi tidak ada istilah ikhlas bagi mereka, tidak ada istilah tulus, dan lebih mementingkan penampilan daripada akhlak. Dampak negatifnya, hati kita akan menjadi keras dan lalai. Kita tidak akan pernah merasa cukup, hubungan sosial melemah hingga jauh dari Allah. Maka untuk menghindarinya, kita harus berbanyak ibadah dan zikir, biasakan sedekah, seimbangkan dunia akhirat, dan tanamkan sikap qanaah agar kita merasa cukup. Ingat, dunia itu seperti air di ujung jari, terlihat banyak tapi mudah hilang. Sementara akhirat adalah tujuan sejati yang abadi. Selanjutnya, kita belajar tentang gaya hidup hedonis. Ini juga merupakan sifat yang harus dijauhi. Nikmati dunia secukupnya, jangan sampai lupa tujuan akhirat. Dan hedonis adalah gaya hidup yang membuat manusia lupa akan akhirat, karena menjadikan kesenangan dan kenikmatan dunia secara berlebihan. Orang yang hedon biasanya mengejar kesenangan dunia secara berlebihan, mudah tergoda dengan gaya hidup mewah dan berlebihan, hobi pada hubungan melalaikan ibadah, mengabaikan waktu untuk hal yang bermanfaat, artinya sering buang-buang waktu untuk hal yang tidak manfaat, dan tidak peduli dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Dampaknya jelas, hati lalai jauh dari Allah, hidup kita akan boros, mungkin prestasi juga akan turun, terus hubungan dengan keluarga dan teman menjadi renggang, dan pastinya terjerat pada maksiat dan dosa, karena dunia penuh tipuan sih. Maka cara menghindarinya sama, kita perbanyak zikir, isi waktu dengan hal bermanfaat, biasakan hidup sederhana, perbanyak sedekah, dan jadikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Kesenangan dunia boleh dinikmati, tapi jangan berlebihan. Gunakan harta dan waktu untuk kebaikan, bukan maksiat, dan jadikan dunia sebagai jalan menuju akhirat. Yang ketiga adalah gaya hidup konsumtif. Belilah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Hemat hari ini, bahagia di masa depan. Ini merupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Dan gaya hidup konsumtif sangat bertentangan dengan hal tadi. Kenapa? Karena orang yang konsumtif cenderung membeli dan menggunakan hartanya untuk barang atau jasa secara berlebihan, tidak sesuai kebutuhan, dan hanya mengikuti keinginan dan kesenangan, bukan karena prioritas. Ciri-cirinya, mereka sering tergoda promo, diskon, dan barang-barang baru dan branded. Yang kedua, mereka juga sering terjebak dengan FOMO atau takut ketinggalan tren karena gaya hidup. Kemudian tidak mampu mengatur keuangan dengan baik karena boros sih. Lalu mengutamakan penampilan daripada manfaat. Dampaknya tentu negatif. Boros, menghabiskan harta, itu menjadi saudaranya setan. Tidak mampu menabung, apalagi berinvestasi. Kemudian berpotensi mempunyai hutang yang banyak. Hati tidak tenang tentunya dan sulit bersyukur, lalu jauh dari nilai-nilai kesederhanaan dan ridha Allah. Maka cara menghindarinya adalah buatlah skala prioritas dalam belanja, biasakan hidup hemat dan sederhana, perbanyak zikir, sedekah, lalu perbaiki rasa syukur kita. Nah, setelah kita membahas tiga tadi, kita bisa mensintesanya bahwa ketiganya muncul dalam kehidupan kita. Nah, matre berkaitan dengan cara berpikir yang menganggap harta sebagai tujuan hidup. Hedon berkaitan dengan gaya hidup, sementara konsumtif
yakni perilaku berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Intinya kalau matre itu pola pikirnya itu tentang dunia terus. Kalau hedon gaya hidupnya duniawi banget. Kalau konsumtif prakteknya yang boros. Padahal harta dan kesenangan memang boleh dimiliki, tapi janganlah jadi tujuan utama. Gunakan secukupnya sesuai kebutuhan dan tetap ingat bahwa hidup bukan hanya untuk dunia, tapi untuk Allah. Artinya kita harus prioritaskan bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Supaya lebih paham, kita lihat sebuah studi kasus. Ada seorang bernama Fulan. Ia selalu ingin terlihat keren di depan teman-temannya. Setiap ada HP model terbaru, ia memaksa orang tuanya untuk membeli, meskipun HP lainnya masih bagus. Ia juga sering membeli sepatu dan pakaian yang bermerek hanya agar dianggap gaul. Setiap pulang sekolah, Fulan hampir selalu nongkrong di kafe, membeli makanan mahal hanya untuk kesenangan. Uang jalannya cepat habis, bahkan kadang ia berhutang ke teman. Fulan jarang menabung, baginya yang lebih baik dihabiskan sekarang daripada disimpan untuk masa depan. Ia juga mulai malas ikut kegiatan di masjid, ikut kegiatan keagamaan karena lebih memilih bermain dan senang-senang. Nah, kalau kita petakan cerita tadi, bagian mana yang matre? Bagian yang matre adalah bagian ketika si Fulan selalu ingin HP terbaru dan barang bermerek agar terlihat keren di depan teman-temannya. Nah, penjelasannya kenapa ini disebut matre? Karena dia telah berpikir bahwa ukuran nilai, yakni HP baru, itu lebih penting daripada kegunaannya. Jadi dia sudah berpikir yang penting adalah kebaruan, bukan manfaatnya. Nah, bagian hedonnya adalah sering nongkrong di kafe atau membeli makanan mahal hanya untuk kesenangan. Nah, ini kenapa masuk kategori hedon? Karena yang menjadi tujuan utama dari Fulan adalah kesenangan dunia. Ia mencari kenikmatan sesaat tanpa mempertimbangkan dampaknya. Mana bagian konsumtifnya? Tentu yakni membeli barang yang tidak dibutuhkan. Uang jajan cepat habis, kadang sampai berhutang. Jelas ini masuk kategori konsumtif karena itu merupakan perilaku boros. Kesimpulannya, kalau matre itu fokus pada harta dan barang, hedon itu fokus pada kesenangan dan kenikmatan, sementara konsumtif adalah boros dan berlebihan. Oke, kita lihat resume dari Quran surat Al-A'la ayat 14-19 yang menjadi dasar pembelajaran kita kali ini. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia agar tidak terlena dengan dunia dan menegaskan bahwa akhirat lebih kekal dan lebih baik. Kita ingat bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan petunjuk kunci keberuntungan, yakni dengan menjadikan diri kita suci dan bersih. Suci hatinya dengan mengingat Allah dan bersih jasadnya dari hal-hal yang haram atau berlebihan tentang dunia. Kita jauhkan diri dari memilih dunia berlebihan, lalu menjadikan akhirat sebagai tujuan utama karena lebih baik dan kekal. Ayat kedua yang berkaitan dengan materi ini juga adalah surat Qasas ayat 77 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Pada ayat ini
Allah memberikan pokok pesan agar kita mengutamakan akhirat daripada dunia. Jangan lupakan bahwa kehidupan di dunia itu ya cukup sewajarnya saja, dan kita harus banyak bersyukur di dunia dan mempersiapkan bekal yang nanti dibawa di akhirat. Kesimpulannya, kita harus menjadi anak muda yang berkarya, produktif, sukses, dan beriman. Di tengah godaan untuk mengejar kesenangan dan harta, serta gaya hidup yang instan, kita sering lupa bahwa hidup ini punya tujuan yang lebih tinggi. Menjadi pribadi yang beriman bukan berarti meninggalkan dunia, tapi justru mampu mengelola kehidupan dunia dengan bijak. Maka anak muda yang hebat bukan yang paling banyak memiliki sesuatu, paling banyak hartanya, bukan, tapi yang mampu berkarya dan memberi manfaat pada sekitar serta menjaga hatinya tetap dekat dengan Allah. Kuncinya satu, kuatkan iman, tetaplah belajar hingga kita mendapatkan ilmu, terus berkarya produktif, jangan takut berinovasi, jadilah orang yang bermanfaat dan kelola diri dari hal yang buruk. Salah satunya HP nih dan game ya. Ingat tujuan hidup kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Hidup di dunia hanya sementara dan akhirat lebih kekal, juga lebih baik. Maka kesuksesan sejati bukan diukur dari apa yang dicapai, tapi bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ayo generasi muda, jangan hanya bermimpi tapi buktikan dengan akal. Jangan hanya ingin sukses tapi jadilah orang baik, dan jangan hanya baik untuk sendiri tapi untuk keluarga, masyarakat, dan agama. Sekali lagi, mari kita menjadi generasi yang berkarya untuk dunia, beriman untuk akhirat. Mulailah dari sekarang, dari hal yang kecil tapi konsisten, dan insya Allah kamu bisa menjadi generasi terbaik di masa depan dan bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Allahumma billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.